Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencari jalur tercepat menggunakan algoritma Uniform Cost Search atau UCS, di mana UCS sendiri merupakan salah satu algoritma yang menggunakan teknik line search. Selanjutnya di sini terdapat beberapa soal yang harus diselesaikan dengan berdiskusi kelompok. Soal yang pertama yaitu buatlah graph atau tree yang menampilkan lokasi rumah atau kosan masing-masing anggota kelompok dan lokasi kampus ITG. Diperbolehkan menambahkan informasi lainnya seperti jarak, persimpangan jalan, pembatasan jalan, perkiraan waktu, dan lain-lain. Nah, di sini kami sudah membuat graph yang dimana ini merupakan graph dari rumah ketua menuju kampus ITG. Kemudian ini merupakan graph dari rumah anggota ke-1 sampai dengan ke kampus ITG. Dan ini merupakan graph dari rumah anggota kedua untuk sampai ke kampus ITG. Dan yang terakhir merupakan graph dari rumah anggota ketiga untuk sampai ke kampus ITG. Nah, soal yang kedua yaitu buatlah lintasan perjalanan tercepat jika Anda akan berangkat bersama-sama ke kampus dengan saling menjemput atau dalam bahasa Sundanya disebut dengan silih transfer. Perjalanan dimulai dari titik lokasi ketua kelompok yang menjemput anggota ke-1, lalu menjemput anggota kedua dan seterusnya, sampai berangkat bersama seluruh anggota kelompok di kampus ITG. Di sini kami sudah membuat graph dengan menyatukan berbagai graph dari masing-masing anggota dan memilih persimpangan jalan atau lintasan tercepat agar ketua bisa menjemput semua anggotanya secara berurutan dan akhirnya bisa sampai ke kampus ITG secara bersamaan. Soal terakhir yaitu gunakan algoritma pencarian dengan kinerja yang sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing kelompok. Nah, di sini kelompok kami memilih algoritma Uniform Cost Search karena salah satu alasannya pada graph yang telah kelompok kami buat hanya terdapat informasi mengenai jarak sebenarnya atau bisa disebut dengan GN. Algoritma Uniform Cost Search sendiri merupakan algoritma graph yang digunakan untuk menyelesaikan beberapa persoalan. Algoritma ini memulai pencarian dari root node, kemudian dilanjutkan ke node-node selanjutnya, yang dimana node tersebut dipilih dan memiliki harga cost yang terkecil dari root node. Algoritma ini juga merupakan modifikasi dari Breadth First Search atau BFS. Dalam implementasi algoritma ini, melibatkan semua node yang berhubungan dengan root node dan meletakkannya dalam priority queue untuk mencapai node tujuan, yang dimana node-node yang dipilih merupakan node yang memiliki cost atau harga yang terkecil. Untuk mencari nilai cost terkecil agar sampai ke kampus ITG secara bersama-sama, maka langkah yang pertama yaitu sebagai berikut. Di sini terdapat node awal ketua yang berada di Rancabango untuk menjemput anggota pertamanya yang berada di Hampor. Nah, sedangkan untuk ke Hampor ini bisa melalui dua jalur yang dimana bisa melewati persimpangan perempatan Samarang atau bisa juga ke Jalan Patriot. Nah, karena pada algoritma UCS ini kita harus menghitung nilai cost terkecil, maka kita bisa jumlahkan jika ketua mengambil jalur perempatan Samarang, kita bisa hitung 0,9 ditambah 0,7 yaitu 1,6 km. Sedangkan jika ketua menjemput anggota pertama melalui jalur Jalan Patriot, maka hasilnya akan menjadi 2,9. Berarti nilai cost yang paling kecil yaitu dari jalur Rancabango perempatan Samarang kemudian sampai ke titik tujuan untuk menjemput anggota 1 dengan nilai cost 1,6. Nah, oleh karena itu base node-nya yaitu dari Rancabango ke perempatan Samarang dan ke Hampor. Nah, langkah yang kedua yaitu di mana ketua dan anggota 1 harus menjemput anggota kedua yang berada di Paminggir. Nah, karena ini merupakan menggunakan cara untuk saling menjemput, maka titik awal penjemputan akan berada di anggota ke-1 dan tujuannya yaitu di anggota kedua yaitu di Paminggir. Sedangkan di titik awal ini sudah terdapat ketua dan
anggota ke-1 untuk bersama-sama berangkat menjemput anggota kedua. Nah, dari Hampor ini terdapat persimpangan, yaitu bisa ke Jalan Patriot, lalu ke Simpang 5, atau dari Jalan Patriot ke Rancabango, yaitu balik lagi. Nah, jika ditambahkan kos yang 1,0 ini ditambah 0,4, hasilnya akan 1,4. Sedangkan jika 1,0 ditambah 1,9 ini hasilnya akan 2,9. Jadi, ketua dan anggota ke-1 ini memilih jalan ke Jalan Patriot dan Simpang 5 dengan kos 1,4. Yang didapatkan yaitu kos yang paling kecil, yaitu jalurnya dari Hampor ke Jalan Patriot, ke Simpang 5, ke Bundaran Lili Daun, kemudian ke Paminggir, yang dimana nilai kos tersebut bernilai 3,9. Langkah yang ketiga yaitu menjemput anggota kelompok yang terakhir. Di Paminggir ini sudah terdapat ketua, kemudian anggota ke-1 dan anggota kedua, dan sekarang kita akan menjemput anggota yang keempat dengan berada di Mandalagiri. Untuk sampai ke Mandalagiri, kita bisa melalui Jalan Bundaran Guntur atau Jalan Kerkop. Dengan melalui jalur Bundaran Guntur akan menghasilkan nilai kos 1,45 km. Sedangkan jika melewati Jalan Kerkop menghasilkan nilai kos sebesar 2,4 km. Dengan begitu, kita bisa memilih jalur dengan nilai kos yang paling kecil, yaitu 1,45 untuk sampai ke anggota terakhir. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu anggota dan ketua sudah berkumpul di titik Mandalagiri. Untuk bersama-sama berangkat ke kampus ITG bisa melalui jalur langsung menuju ke ITG atau bisa menuju ke Kerkop terlebih dahulu kemudian ke ITG. Nah, di sini jalur ke ITG kosnya hanya 1,7. Nah, karena ini merupakan kos yang paling kecil, maka ketua bersama kelompoknya berangkat bersama-sama untuk sampai ke kampus ITG melalui Mandalagiri. Ini merupakan gambar grab untuk lintasan tercepat, dari mulai ketua kelompok menjemput anggota pertama, kemudian ketua dan anggota pertama menjemput anggota kedua melalui rute ini, kemudian ketua, anggota ke-1, anggota kedua menjemput anggota keempat, dan setelah semuanya berkumpul langsung menuju ke kampus ITG. Nah, kesimpulannya, jadi jarak tempuhnya yaitu 8,5 km dengan jalur yang dilaluinya yaitu Rancabango, kemudian Hampor, kemudian Paminggir, kemudian Mandalagiri, dan yang terakhir yaitu kampus ITG. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.